judul jurnal yang saya ambil yaitu Rancang Bangun Dashboard untuk Monitoring Inventory Barang pada Perusahaan T.O. Bank Kaos Batam. Dengan penulis pertama yaitu Abdul Rohmat Basar, penulis kedua Eka Sapira dari Universitas Ibnu Sina, Batam, Kepulauan Riau. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina, Batam, tahun terbit Desember 2020. Hal yang akan saya bahas dalam jurnal ini yang pertama latar belakang, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, yang kelima kekuatan dan kelemahan penelitian, dan yang keenam ide penelitian saya. Pertama latar belakang. Adapun latar belakang yang melandasi jurnal ini yaitu pertama, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja, memungkinkan pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan efisien. Kedua, perusahaan T.O. Bank Kaos Batam sebagai pusat oleh-oleh premium Batam menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan barang. Ketiga, proses pengelolaan data persediaan masih dilakukan masih kurang efektif, menyebabkan kurangnya efektivitas dalam memantau pergerakan persediaan stok bahan baku. Keempat, kesalahan dalam pelaporan data stok barang masuk dan keluar sering terjadi akibat keterbatasan sistem yang digunakan. Kelima, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk merancang dan membangun dashboard untuk monitoring inventory barang. Keenam, harapannya, implementasi sistem baru ini dapat membantu perusahaan T.O. Bank Kaos Batam dalam mengatur proses persediaan stok barang masuk dan keluar dengan lebih efisien dan akurat, meningkatkan efektivitas operasional dan mengontrol biaya. Dan yang terakhir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan memudahkan dalam mengelola serta mengontrol data persediaan stok barang. 2. Metode penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku teks literatur, hasil penelitian maupun artikel yang membahas tentang aplikasi rancangan dashboard untuk monitoring inventory barang. Yang kedua, observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan kendala persediaan barang. Yang ketiga, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan T.O. Bank Kaos Batam. 3. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah dashboard monitoring inventory barang pada perusahaan T.O. Bank Kaos Batam menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC. Adapun tahapannya meliputi perancangan sistem, yaitu merupakan tahapan untuk menganalisa sistem yang ada serta mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang akan dikerjakan. Terdiri dari 1. Planning, yaitu merupakan sebuah proses awal untuk memahami sebuah sistem harus dibangun. Merancang sistem yang cocok dengan masalah yang ada. Perencanaan dimulai dari merancang fitur yang akan diterapkan di dalam sebuah sistem. Yang kedua, analisis sistem. Merupakan cara mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang akan diusulkan kepada perusahaan T.O. Bank Kaos Batam yang bertujuan untuk memantau cara kerja atau alur sistem yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, implementasi, yaitu menerapkan rancangan yang telah dibuat ke dalam sebuah sistem yang sesungguhnya. Adapun dalam analisis sistem terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, aliran sistem informasi lama. Yang kedua, aliran sistem informasi yang diusulkan. Yang ketiga, use case diagram. Yang keempat, pemodelan activity diagram. Dan yang kelima, class diagram. Aliran sistem informasi lama yang terdapat di perusahaan T.O. Bank Kaos Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana melibatkan karyawan, admin, pimpinan, dan supplier. Karyawan melakukan permintaan barang, mengisi data, kemudian data permintaan barang dikirimkan ke admin. Admin menerima data permintaan barang, kemudian memvalidasi serta mengecek ketersediaan barang, kemudian dilanjutkan kepada pimpinan. Pimpinan melakukan tanda tangan. Setelah barang divalidasi, dikembalikan ke admin. Barang yang sudah ditandatangan dikembalikan lagi ke karyawan, serta dilanjutkan ke supplier. Aliran sistem informasi yang diusulkan. Adapun aliran perubahan sistem informasi yang diusulkan terlihat pada tabel di bawah ini. Terlihat jelas
ada perbedaan antara alur sistem informasi yang baru dengan alur sistem informasi yang lama, di mana pada menu admin itu sudah terdapat DB atau database sebuah perusahaan TO Bank ini, di mana di dalam DB tersebut menampung semua informasi stok ketersediaan barang sehingga lebih cepat untuk pengecekan dan pengelolaan barang-barang yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Selebihnya hampir sama untuk langkah-langkah yang sebelumnya. Use case diagram. Di dalam use case diagram terdiri dari login, dashboard, barang, menu penjualan, menu pembelian, stok, laporan, supplier, kategori dan brand, logout. Untuk karyawan sendiri dapat mengakses menu login, dashboard, menu barang, serta menu logout. Untuk pimpinan dapat mengakses menu login, dashboard, stok, laporan, serta logout. Untuk admin, itu dapat mengakses semua menu yang tersedia pada sistem seperti login, dashboard, barang, menu penjualan, menu pembelian, stok, laporan, supplier, kategori dan brand, serta logout. Pemodelan activity diagram login untuk user admin terlihat pada tabel di bawah, di mana admin mengakses halaman login, dilanjutkan dengan memasukkan username dan password admin, serta sistem akan memvalidasi bahwa akun yang dimaksudkan dengan benar. Apabila benar, maka akan dilanjutkan ke tampilan dashboard. Apabila salah, maka akan kembali ke halaman login. Setelah halaman dashboard muncul, admin dapat melakukan seluruh aktivitas di dalam sistem tersebut. Pemodelan activity diagram login untuk user karyawan hampir sama seperti user admin sebelumnya, di mana pertama karyawan melakukan akses ke halaman login, kemudian memasukkan username dan password. Selanjutnya sistem akan memvalidasi bahwa akun yang dimasukkan benar. Apabila username dan password tidak sesuai, maka akan kembali ke halaman login. Dan apabila username dan password benar, maka akan berhasil masuk ke halaman menu stok barang dan menu barang. Karyawan dapat mengecek informasi ke stok barang yang habis. Pemodelan activity diagram login untuk user pimpinan sama seperti sebelumnya. Pimpinan melakukan akses ke halaman login, memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi bahwa akun yang dimasukkan benar. Apabila username dan password salah, maka akan kembali halaman login. Dan apabila benar, maka pimpinan dapat melihat tampilan dashboard, tampilan menu stok barang, serta tampilan menu laporan. Diagram merupakan diagram yang menggambarkan rincian database, rincian tabel, dan kardinalitasnya, serta rincian metode yang digunakan pada sistem dashboard monitoring inventory barang. Sistem ini dirancang berbasiskan web dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Terlihat pada gambar kelas diagram ada beberapa kategori serta tipe data. Contoh, pada kategori transaksi masuk ada nota tipe datanya varchar, kode tipe data varchar, harga tipe data integer, harga beli tipe data integer, dan lain sebagainya. Implementation yaitu menerapkan rancangan yang sudah dibuat ke dalam sistem yang sesungguhnya. Terlihat pada gambar merupakan implementasi dari halaman login sistem dashboard monitoring inventory barang, di mana ada kolom username, password, serta masuk. Di gambar yang kedua terlihat tampilan menu dashboard dalam sistem monitoring inventory barang yang sudah dibuat. Di pojokan kiri terdapat atau terlihat user yang sedang digunakan, kemudian terlihat menu dashboard, barang, menu penjualan, menu pembelian, stok, laporan, supplier, kategori dan brand, serta pengaturan. Sedangkan di tengah-tengah tampilan itu terdapat tampilan dashboard, di mana ada data barang dalam stok, serta data penjualan terlaris. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang dan penelitian serta pembahasan yang dilakukan terhadap fungsi dashboard monitoring inventory barang menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, dashboard monitoring inventory barang pada perusahaan TO Bank Coast Batam dirancang berbasiskan web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Yang kedua, dengan menggunakan dashboard monitoring inventory barang, pada perusahaan TO Bank Coast Batam ini dapat mengimplementasikan laporan stok barang masuk dan barang keluar. Hal ini dikarenakan data yang dimasukkan lebih terstruktur dan teralur dengan baik sehingga membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Kelima, kekuatan dan kelemahan penelitian. Adapun kekuatan dalam penelitian ini yaitu pertama, perancangan sistem yang komprehensif, yang kedua, penggunaan metode dan alat yang tepat, yang ketiga, analisis yang mendalam, yang keempat, model use case yang jelas, yang kelima, implementasi yang nyata. Kemudian, kelemahan dalam penelitian ini yang pertama yaitu keterbatasan waktu, yang kedua, ketergantungan pada sistem manual yang sebelumnya, yang ketiga, keterbatasan dalam memperhitungkan variabel eksternalnya. 6. Ide penelitian saya. Adapun rencana ide penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan model dashboard untuk pelaporan dan inventory barang computer assisted test sebagai sistem monitoring. Yang kedua, perancangan model dashboard untuk pelaporan dan visualisasi data pegawai computer assisted test sebagai sistem monitoring. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.